Hai Drama Friends, jumpa lagi di Alur Cerita Drama. Cukup lama nggak up ya? Oke, untuk video kali ini akan bercerita tentang kehidupan karyawan agensi dan aktrisnya. Lanjut ke cerita. Dalam episode pertama, kita sudah melihat wanita yang sedang ngomel-ngomel di telepon. Dia adalah Oh Han-byul, ketua tim humas dari Star Force Entertainment. Pekerjaannya sangat banyak, beberapa di antaranya mengurus artikel tentang artisnya, memproduksi konten, juga berkomunikasi dengan artis dan manajernya. Gong Tae-sung, artis populer nomor 1 dari Star Force yang sekarang sedang berkegiatan amal selama 1 tahun di Afrika. Suatu hari, Han-byul pergi berkencan buta dengan seorang pria tampan dan mapan. Han-byul sangat menyukainya, tapi teleponnya terus saja berdering menghancurkan kencan butanya. Saking kesalnya, Han-byul sampai mengumpat melihat ponselnya, dan teman kencannya sampai terkejut. Dia lalu terpaksa pergi mengurus artisnya. Setelah sampai di rumah, lagi-lagi dia marah karena melihat Gong Tae-sung di kaleng minumannya. Jo Kim-bum, sahabat Han-byul yang bekerja sebagai reporter, dia selalu didesak atasannya untuk membuat berita eksklusif. Han-byul curhat padanya yang harus mengurus pekerjaan di saat dia sedang berkencan. Tapi saat tidak bekerja, teman kencannya sudah tidak tertarik lagi padanya. Di sepanjang perjalanan kembali ke kantor, Han-byul harus melihat poster Gong Tae-sung yang selalu membuatnya kesal ada di mana-mana. Kang Yo-sung, manajer yang menangani Gong Tae-sung, dan Park Ho-young, manajer yang menangani Jang Sok-woo. Serta pemimpin mereka adalah Choi Ji-hoon. Untuk mengurus segala permasalahan hukum Star Force, ada juga pengacara tampan bernama Do So-hyuk. Dia sangat kaya, profesi pengacara hanya kegiatan untuknya. Tapi, dia adalah seorang yang sangat tegas. So-hyuk hanya mau bekerja dari pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore. Dia tidak mau mendapat telepon melebihi jam itu. Han-byul jadi merasa iri padanya. Sementara, orang yang mengacaukan mesin fotokopi itu adalah pegawai baru, bernama Byun Jang-yeol, serta pegawai baru tim humas bernama Hong Bo-in. Beberapa hari lagi, Tae-sung akan kembali ke Korea. Dan orang yang sangat ingin ia temui adalah Oh Han-byul. Sedangkan Yo-sung pergi ke rumah artisnya, Baek Dae-hee, untuk membawakan pekerjaan untuknya. Sebelum menjadi artis, Dae-hee adalah fans dari Gong Tae-sung. Makanya, dia memilih drama apapun yang akan Tae-sung bintangi. Kembali ke kantor, Yo-sung dibuat marah oleh Jong-yeol yang mencetak naskah artisnya di balik kertas bekas. Yo-sung berniat memecatnya, tapi artis senior itu memaafkan Jong-yeol dan hanya menyuruh untuk mencetak ulang naskahnya. Sedangkan di rumah, Han-byul berusaha mencari remote TV-nya yang terjatuh di kolong. Dia terkejut karena tidak sengaja mengeluarkan fotonya bersama Tae-sung yang juga terjatuh di kolong itu. Dan Tae-sung sendiri di Afrika dekat dengan seorang anak laki-laki bernama Luka. Tae-sung memberikan hadiah sepatu untuknya. Besoknya, Han-byul pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes kesehatan bersama ketiga temannya. Tapi satu persatu dari mereka pergi sehingga hanya tersisa dia seorang diri. Setelah itu, rekan timnya melihat berita kalau Tae-sung memukuli seorang relawan di Afrika. Begitu mendengarnya, Han-byul segera berlari ke kantor. Dalam kondisi setengah sadarnya, dia bahkan kembali dengan masih mengenakan pakaian pasien. Setelah diselidiki, ternyata Tae-sung tidak sengaja membentur kepala temannya itu saat mereka sedang bermain voli kaki. Hong Bo-in, si anak baru, melongo melihat ketika seniornya sibuk menerima telepon dari para reporter. Beberapa hari lagi, Tae-sung kembali. Han-byul mengingat kata-kata Tae-sung sebelum pergi, bahwa dia tidak akan melepaskannya. Byun Jong-yeol adalah satu-satunya asisten baru yang bertahan. Dia juga merupakan seorang sopir handal. Sebenarnya, saat itu Jong-yeol mencetak naskah dengan kertas bekas adalah karena arahan dari Hong Bo-in. Gong Tae-sung ternyata kembali lebih awal. Begitu pulang, dia langsung pergi menemui Han-byul. Dan Hong Bo-in melihat adegan itu. Di acara konferensi pers, Tae-sung tampil mempesona meski telah lama tidak bertemu dengan para wartawan. Karena belum ada drama yang akan ia bintangi, setiap hari dia datang ke tim humas
duduk di kursi malas menunggu Han Byul bekerja. Taesung juga merebut kopi Han Byul dan melarangnya minum kopi lebih dari 2 gelas sehari. Sedangkan Kim Bum mewawancarai artis baru yang sangat ceria dengan selalu menebarkan aura kebahagiaan pada semua orang. Han Byul berteriak hingga Taesung dan rekannya terkejut. Ternyata, Boin melakukan kesalahan saat mengirim artikelnya. Taesung tertawa melihat Han Byul, dan dia berniat memberitahukan kesalahan Han Byul di masa lalu. Tapi Han Byul menutup mulut Taesung dan membawanya keluar dari kantor. Akhirnya, untuk yang kesekian kalinya, Han Byul meminta maaf atas kesalahannya 6 tahun yang lalu. Tapi entah kenapa malah membuat Taesung kesal. Kemudian, di acara makan-makan tim humas, tiba-tiba Han Tae-soo, presidir di S Actor, mengejutkan mereka yang sedang bergosip tentang Han Byul dan Taesung. Dia kemudian bercerita kalau 6 tahun yang lalu, saat dia masih bekerja di Star Force, Han Byul pernah salah mengetik artikel dengan menyebut Gong Taesung impoten. Kala itu Taesung sangat marah dan mengejarnya hingga ke toilet. Taesung sampai membuka gas perjalanannya, berniat menunjukkan pada Han Byul. Untungnya karyawan lain menghentikannya. Dan mulai saat itu, Gong Taesung mulai menyiksa Han Byul. Kemudian dalam rapat, Han Byul menyuruh Taesung memerankan drama The World of Stars yang ditulis Shin Yoon-hee, penulis terkenal. Tapi Taesung menolak. Taesung menyuruh untuk memberikan peran itu pada aktor lain. Hal itu membuat Park Ho Young serta Han Dae-soo saling memperebutkan peran itu untuk artis mereka masing-masing. Mereka bahkan sampai melakukan segala cara agar aktornya terpilih. Di saat Taesung melakukan pemotretan, Han Byul sangat bahagia karena tidak ada yang mengganggunya. Padahal, dahulu saat Han Byul melakukan kesalahan, Taesung lah yang meminta pada Direktur Choi agar tidak memecatnya. Malam harinya, di ruang kerja, dia menemukan naskah The World of the Star yang jatuh di lantai. Saat Taesung menelpon Han Byul, menanyakan alasannya ingin ia tampil di drama itu, katanya dia hanya penasaran. 아주 궁금해 미치게 만들어준다 내가. Hoyoung dan Dae-soo kecewa karena akhirnya Taesung menerima drama itu. Kang Yo-sung menulis surat kepada penulis Shin Yoon-hee agar Park Dae-hee menjadi pemeran utama wanitanya. Dae-hee sangat bahagia mendengar dia akan berakting dengan Taesung. Sementara, Park Ho-young bertemu dengan pemuda tampan yang tentunya akan dia iming-imingi untuk menjadi aktor. Dan ketika Kim Bum mengikuti Happy, dia tidak sengaja memergoki sifat aslinya, yang ternyata hanya akting untuk bersikap ceria. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah manajer Taesung, Kim Min-kyu. Dia sengaja menabrak poster Gong Taesung hanya karena kesal padanya. Setelah Min-kyu keluar, Taesung meminta pada Kang Yo-sung untuk mencarikan manajer yang pandai mengemudi. Meskipun Han Byul tidak mengakui kalau dia yang mengirim Taesung ke luar negeri, Taesung tetap bertanya-tanya alasannya tidak pernah mengabari selama dia di Afrika. Sementara Boin menemukan foto Taesung dan Han Byul dari internet yang ternyata pasangan tenar saat mereka kuliah. Nona Kim lalu memberikan foto itu pada Han Byul dan dia sangat terkejut. Sementara Taesung juga terkejut karena saat bertemu dengan Junho, katanya usianya tidak panjang lagi. Ternyata Junho hanya terlalu menghayati tokoh drama yang ia perankan. Setelah adegan meninggal dalam drama itu pun, Junho beneran pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Direktur Choi jadi menyuruh Hoyoung untuk memberikan dia proyek dengan peran yang sehat dan ceria. Kemudian, Yoon Jae-hyun, artis dari Kang Yo-sung, juga mengikuti audisi pemeran The World of Stars. Di sana, mereka bertemu dengan Dae-soo yang membawa artisnya bernama Yuna. Dia adalah gadis yang kasar dan sombong. Sementara Hoyoung terus berusaha membujuk Kang Si-dok untuk menjadi aktor, tapi dia terus menolaknya. Park Hoyoung lalu menemui Direktur Choi. Dia lalu bercerita, dahulu ketika Direktur Choi mencoba merekrut Taesung, banyak agensi lain yang juga ingin merekrutnya. Setiap hari membujuk Taesung, tapi tidak berhasil. Dia harus ingin menjadi aktor dahulu, karena mereka tidak bisa memaksanya untuk bekerja di industri mereka. Setelah itu, Jong Yeol yang sekarang menjadi manajer Taesung menyerahkan tes psikologis dari Han Byul, tapi Taesung tidak mau.
Sedangkan hasil tes Park Ho-young mempunyai tingkat stres 60%, sedangkan Han Byul 75%. Yoon Jae-hyun yang sudah berkali-kali audisi harus gagal lagi, sedangkan yang mendapat peran adalah orang yang baru pertama kali audisi. Ketika Daesung datang, dia menceritakan Yuna yang lolos audisi. Dia lolos karena saat itu perannya adalah aktris yang kasar, dan kebetulan sikapnya memang kasar. Tidak berselang lama, Kim In Kyu datang. Sekarang dia bekerja di DS Aktor dan bertanggung jawab pada Yuna. Daesung lalu menunjuk pria yang berhasil lolos audisi karena koneksi, sehingga Jae-hyun kalah. Sementara, ketika Han Byul menonton film di bioskop, dia terkejut karena ada seseorang di sebelahnya, yang ternyata adalah Gong Tae-sung. 너 앞으로 여기 오지 마라. 원래 내 전용이거든. Setelah menonton film, mereka datang ke kafe, meminta pendapat salah siapa Tae-sung pergi ke Afrika. Beberapa tahun yang lalu, sebelum meninggal, aktor Lee Yeon-woo mengatakan pada Tae-sung ingin menjadi relawan di Afrika. Makanya Tae-sung bertanya pada Han Byul. Tapi saat itu jawaban Han Byul membuat Tae-sung marah, sehingga dia tidak sengaja berteriak di depan wartawan bahwa dia akan pergi ke Afrika. 내가 간다 아프리카! 와! Kang Yo-sung yang juga datang ke kafe jadi menyaksikan pertengkaran mereka berdua. Setelah Tae-sung melihat berita aktris Eun Si-woo yang bercerai, raut wajah Tae-sung berubah tegang. Ketegangannya mereda begitu Han Byul menelpon menyuruh mengisi tes psikologis. Mereka bertaruh, tapi jika hasil tes Tae-sung yang lebih tinggi, maka gaji Han Byul akan dipotong selama 3 bulan. Di malam harinya, Han Byul membawa Kim Bum ke rumah sakit karena dia sakit perut. Tapi sampai di sana, Kim Bum yang ternyata terkena radang usus buntu akut dan harus segera dioperasi, masih terus bekerja membuat berita. Kemudian, pada saat Park Ho-young ke kedai Sidok, dia telah menutup kedainya untuk selamanya. Karena pemilik gedung berkata akan mengelolanya sendiri. Ho-young lalu berkata, jika Kang Sidok menjadi aktrisnya, maka akan ia jaga sampai akhir. Dan mereka akhirnya sepakat. Kembali lagi ke Yo-sung. Dia sengaja membuat aktor yang lolos audisi karena koneksi itu memukulnya. Jadi, dia masuk berita, dan Jae-hyun lah yang menggantikannya. Di acara tanda tangan penggemar Gong Tae-sung, Oh Han Byul menemukan hasil tes psikologis Tae-sung. Dan angkanya mencapai 100%. Mengira Tae-sung akan pingsan, Han Byul berlari ke arahnya. Tapi yang terjadi, dia malah tersandung dan meluncur menggunakan lututnya. Kejadian tersebut viral dan menjadi trending di YouTube. Untung saja saat itu tidak ada yang memotret wajah Han Byul dan hanya merekamnya dari belakang. Setelah kejadian itu, ketika pemotretan, Tae-sung bergaya seperti Oh Han Byul. Tae-sung memperlihatkan hasil tes pada Han Byul, tapi dia meminta Tae-sung agar tidak memotong gajinya. Di dalam rapat, semua orang menertawakan tingkah Han Byul yang telah menjadi bintang YouTube terkenal. Hanya Do So-hyuk yang tidak mengetahuinya. Dan pada saat pertama kali datang ke kantor, Sidok disambut oleh tim humas. Han Byul merasa kalau dia akan berhasil. Sedangkan Yo-sung menyuruh Bibi Kwon untuk kembali mengurus rumah dan makanan Tae-sung. Tapi setelah Tae-sung memakannya, semua masakannya menjadi sangat asin. 어서 들어와요. 잘 드립니다. Dari kejauhan, Tae-sung melihat Jong-yeol membagi-bagikan minuman beli satu gratis satu kepada para kru. Tae-sung menjadi sangat kesal padanya. Daesung yang melihatnya juga ikut heran, dan Yo-sung menjadi sangat malu. Berganti ke lokasi syuting Jae-hyun. Dia dan Yuna selalu saja bertengkar, bagaikan Tom and Jerry. Dan So-hyuk akhirnya menonton YouTube Han Byul dan menganggap Han Byul menggemaskan. 내가 출장 간 동안 제발 무사히 있어. 네. Karena ada urusan lain, terpaksa Yo-sung meninggalkan Tae-sung hanya bersama Jong-yeol. Tapi lagi-lagi dia berulah. Sekarang, dia bahkan menjemur dalaman Tae-sung di mobil dan semua orang melihatnya. 먹이려고 보낸 거지. 팬티가 나불거리잖아. Bukan hanya Tae-sung yang marah, Yo-sung juga sangat kesal sampai dia meminta bantuan pada Han Byul. Han Byul lalu mengajak semua timnya menyiapkan merchandise dan berbelanja untuk dibawa ke lokasi syuting. Melihat Han Byul dan timnya datang dengan membawa banyak makanan, Tae-sung sangat senang.
Hanbyul dan timnya lalu membagikan makanan yang mereka bawa kepada semua kru. Dia juga menyiapkan cemilan pribadi untuk Taesung. Mood Taesung seketika berubah. Dia lalu mendatangi Hanbyul yang sedang membagi-bagikan kopi gratis. Taesung juga ikut membantu membuatkan untuk pasangan kakek nenek dan mengantarkannya sendiri. Tapi baru beberapa langkah pergi, kakek itu pingsan. Jungyol segera menolongnya dengan dibantu Taesung menyiapkan peralatannya. Untungnya sang kakek baik-baik saja. Ternyata Jungyol memiliki sedikit keterampilan medis. Dia selalu membawa defibrilator untuk berjaga-jaga kalau Taesung pingsan. Sedangkan Yusung ternyata pergi untuk menemui aktris Eun Si-woo. Sebenarnya Yusung berniat akan mengganti manajer untuk Taesung, tapi dia menolak. Taesung akan memberi Jungyol kesempatan. Kemudian di akhir pekan, Hanbyul tidak sengaja bertemu dengan Sohyuk. Dan Sohyuk akhirnya mentraktir Hanbyul di kafe itu. Beberapa hari kemudian, Hanbyul terkejut sampai berteriak. Karena ternyata gajinya tetap, sama sekali tidak terpotong. Setelah itu, Sohyuk menemui Hanbyul, menanyakan hubungannya dengan Taesung. Tapi Hanbyul mengelak dengan keras kalau mereka berpacaran. Do Sohyuk lalu berniat mengenalkan Hanbyul dengan pengacara hebat, yaitu dirinya sendiri. Dan Taesung melihat semua adegan itu. Setelah itu Taesung menemui Hanbyul dan menyuruhnya untuk datang ke lokasi syuting jika bulan depan masih ingin mendapat gaji penuh. Sedangkan Jungyol menceritakan tentang kedekatan Hanbyul dan Taesung pada rekan-rekan tim humas. Di lokasi syuting, Yusung memarahi Jaehyuk karena memotong rambutnya, padahal masih melanjutkan adegan kemarin. Begitu juga dengan Yuna yang malah mengganti pakaiannya. Disuruh datang ke lokasi untuk melihatnya, Hanbyul malah sibuk bertelepon dan mengurus pekerjaannya. Hal itu membuat Taesung kesal. Jika Hanbyul akan terus seperti itu, Taesung menyuruhnya pergi. Hanbyul pergi beneran. Sekretaris Sohyuk tersenyum melihat atasannya jam pulang masih di kantor. Dia bahkan mengundang Hanbyul ke kantornya untuk membahas pekerjaan mereka. Padahal jelas Sohyuk sangat tidak suka lembur. Keesokan harinya, Yosung datang ke lokasi syuting untuk memberi semangat pada Daehee dan Taesung. Tetapi tiba-tiba muncul berita yang mengatakan kalau Taesung sering pergi ke klub, padahal dia anak rumahan. Dan lagi, berita itu menyebut kalau rambutnya bau. Padahal Taesung sangat peduli dengan kebersihan. Hanbyul lalu meminta Sohyuk untuk segera menangani itu bersama. Dan semua orang terheran-heran karena Sohyuk memperbolehkan Hanbyul menghubunginya meski telah larut malam. Sedangkan Taesung yang stres dengan berita itu berkali-kali keramas sambil memijat kulit kepalanya. Hari berikutnya, Hanbyul pergi ke kampus dan melihat Taesung masih menjadi bintang untuk promosi kampus mereka. Hanbyul pergi ke sana untuk melakukan mentoring. Sementara Jungyol yang telah menyelidiki Sohyuk melaporkannya pada Taesung. Tapi tiba-tiba bel rumah berbunyi dan dia adalah Do Sohyuk. Do Sohyuk yang baru pindah rumah tidak tahu kalau itu adalah rumah Taesung. Dia ke sana sebenarnya untuk memberikan talk untuk tetangganya. Sedangkan Hanbyul diperlihatkan majalah yang dahulu ia dan Taesung dijadikan sebagai foto sampelnya. Jadi mereka bukan berpacaran, tapi murni hanya untuk promosi kampus mereka. Dosen itu lalu memberitahu kalau dahulu Taesung yang mengganti biaya pencetakan buku dan pemusnahannya, karena dulu Hanbyul sangat terganggu. Taesung juga menggantinya dengan rela menjadi bintang untuk poster dan majalah mereka, meskipun telah lulus kuliah. Setelah mendengarnya, Hanbyul menjadi bingung sendiri. Mengapa Taesung melakukannya? 정말 지밖에 모르는 놈이 맞으면 좋아했나 보지? Keesokan harinya di kantor, melihat Taesung yang tertekan, Hanbyul mencium rambutnya dan berkata kalau rambutnya tidaklah bau. Sebelum pergi, Hanbyul berterima kasih atas apa yang dilakukan Taesung untuknya ketika masih kuliah. Sedang sibuk syuting, Taesung meminta Jungyol untuk menyerahkan pertanyaan wawancara agar Hanbyul yang mengisinya. Teman-teman Hanbyul tersenyum juga saling chat, karena Hanbyul tahu semua tentang Taesung. Tapi, ada 3 pertanyaan yang tidak bisa Hanbyul jawab. Jadi, dia pergi menemuinya. 당신의 인생에서 가장 드라마틱한 순간은? Aneh sekali, semua momen dramatis ada Hanbyul juga di sana. Taesung lalu berkata agar Hanbyul tetap di sana dan jangan kemana-mana.
Beralih ke Kibum, pada saat dia sedang melakukan pengintaian untuk aktris Yang So-hun, dia bertemu dengan Cha Min-woo, mantannya. 제가 며칠 전에 이사를 했는데 옆집에 공태성 씨가 사시더라고요. Baru pindah rumah, So-hyuk mengundang tim humas untuk syukuran rumahnya. Pulangnya, di lift So-hyuk bertemu dengan Taesung. Dia menanyakan hubungannya dengan Han-byul, dan katanya mereka sangat dekat. So-hyuk lalu menceritakan kalau seharian itu dia terus bersama dengan Han-byul. Mendengarnya, Taesung terkejut sampai melotot. Ketika membaca naskah dramanya, dia melihat teks yang sama kalimatnya dengan yang diucapkan So-hyuk. Di sana tertulis kalau terus bersama artinya berpacaran. Taesung sampai tidak bisa tidur terngiang-ngiang kalimat itu. Beberapa hari kemudian, rumor Taesung dan Daehee berpacaran tersebar di internet, hanya karena sebuah foto. Untuk menangani itu, Han-byul bertanya langsung pada Taesung, dan jawabannya mereka tidak berpacaran. Akhirnya, teman-temannya yang semula menebak kalau Han-byul dan Taesung berpacaran, jadi meragukannya. Sedangkan di lokasi syuting, Jaehyun dan Yuna berkali-kali harus mengulang adegan mereka, karena mereka terus saja tertawa. Tidak berselang lama, Park Ho-young datang ke lokasi dengan membawa Kang Si-dok. Kemudian, tiba-tiba sutradara kehilangan satu aktor mereka karena suatu masalah. Saat mereka akan mencari pengganti, Ho-young merekomendasikan Si-dok untuk bermain. Dan kebetulan Si-dok bisa dialek Gyeongsang. Ketika sutradara menanyakan nama, Ho-young menjawab dengan keras kalau namanya adalah Kang Yu-sung, memakai nama manajer. Di acara wawancara, ketika ditanya tipe wanita idaman, Taesung menjawabnya dengan semua ciri-ciri Han-byul. Teman-teman jadi berbisik. Sementara itu, sekretaris So-hyuk mengetahui atasannya menyukai Han-byul karena melihat perubahan So-hyuk yang sangat jauh. Taesung terkejut mendengar Jung-yeol mempunyai pacar, dan bagaimana gadis itu menyukai Jung-yeol. Katanya, dia hanya penasaran, sudahkah dia tidur, apa yang dia lakukan, dan lain-lain. Malam harinya, Taesung baru sadar kalau Han-byul membuatnya sangat penasaran hingga membuatnya gila. Kembali lagi ke Kibum dan Min-ho, mereka akhirnya melihat Yang So-hyun berkencan. Mereka lalu memotretnya. Tapi, di saat mereka akan membuat berita, keduanya malah saling berebut untuk mengunggah berita itu terlebih dahulu. Dan akhirnya, justru Yang So-hun sendirilah yang duluan mengupload kencan ke medsosnya. Saat ditanya Kibum, Han-byul mengelak menyukai Taesung, dan berkata tidak bisa bekerja di industri itu jika menyukai artis. Direktur Choi dan Ho-young memuji akting Taesung saat menonton drama episode pertamanya. Tapi Han-byul tak berkomentar apapun. Selesai menonton, Taesung menanyakan pendapat Han-byul tentang akting dan dirinya. Beberapa hari kemudian, Taesung mengunjungi sahabatnya Lee Yun-woo yang telah meninggal. Hari itu adalah hari ulang tahunnya. Taesung akan bercerita yang ia yakini Yun-woo akan tertawa jika mendengarnya. Pada saat dia menanyakan tentang dirinya di mata Han-byul, Han-byul justru menjawab kalau Taesung raja akting yang terbaik di dunia. Kemudian, saat Taesung akan bercerita tentang wanita yang dia sukai, Han-byul datang. Berkali-kali dipanggil Ho-young dengan nama Yu-sung, Si-dok tidak menoleh, dia belum terbiasa dengan nama itu. Tapi ketika berakting, dia tampil dengan baik, dan sutradara menyukainya. 그럼 잘하면 포스트 공태성 되겠는데? Sudah kesal karena Han-byul dikelilingi cowok-cowok, dari dalam mobil Taesung melihat Yu-sung yang merangkul Han-byul. Taesung lalu keluar, mengajak Yu-sung pergi, dan menyuruh untuk merangkulnya saja. Setelah sampai di rumah, setelah menerima paket, Bukwon heran karena biasanya Taesung tidak menerima hadiah dari penggemar. Tapi kata Taesung itu istimewa, karena dari anak-anak di Afrika. Jung-yeol tidak sabar memakan bekal yang dibawakan Bukwon karena tampak lezat. Tapi setelah dimakan, makanannya sangatlah asin. Dengan penampilan yang sangat berbeda, Bukwon menendang asistennya yang tidak bisa mendapatkan jam tangan edisi terbatas. Saat itu artis Eun Si-woo juga berada di sana. Jung-yeol dengan sengaja melepas tali sepatu Han-byul dan menyuruh Taesung untuk membantu mengikatkannya. Tapi saat Taesung sedang mengikat talinya, tiba-tiba Han-byul mundur karena mengira Taesung akan mengerjainya. Ketika memberikan kopi untuk Han-byul pun, dia menolak karena takut diberi perisai ikan lagi seperti dulu. Yun-sung yang menyaksikannya hanya tersenyum.
Sementara Sidok makin terkenal. Kasir di Toserba meminta tanda tangan dan meminta foto bersama. Tapi ketika keluar, dua orang ibu-ibu menyuruhnya untuk minum minuman keras bersama mereka. Meskipun sudah menolak, tapi tidak berhasil. Akhirnya Sidok mabuk dan membereskan barang-barang yang terlihat berantakan di hadapannya. Dia lalu pergi ke taman bermain. Tapi karena dia mengira itu rumahnya, Sidok melepaskan bajunya, berolahraga, lalu tidur di sana. Dan saat Hoyong menelpon, dia sangat terkejut mengetahui Sidok mabuk. Karena kejadian itu, tim humas menjadi lembur. Untung saja setelah mereka mengunggah rekaman CCTV, banyak orang yang membelanya. Tapi ada hal positifnya juga. Akhirnya, Sidok mendapat iklan untuk pakaian dalam pria. Taesung membeli pembersih udara untuk tim humas agar Han-byul menghirup udara bersih setiap hari. Setelah itu Jung-yeol berpamitan untuk ke rumah Sohyuk acara syukuran rumah baru. 막 와달라고 애원해도 절대 안 가. 나 엄청 바빠 지금. Tapi Han-byul datang terlambat, sehingga suasana menjadi tegang. Tidak berselang lama, seseorang datang memencet bel. Ternyata adalah Taesung yang akhirnya memberikan pembersih udara itu untuk Sohyuk. Setelah Taesung, barulah Han-byul datang dengan membawa sebotol anggur. Sebenarnya, Sohyuk tidak suka acara syukuran rumah baru. Dia tidak pernah melakukannya. Tapi belakangan, dia yang tidak suka bekerja lembur, jadi sering bekerja sampai larut malam. Han-byul merasa kalau Sohyuk menyukai seseorang di tim humas, dan menyadari kalau itu adalah dirinya. Sedangkan Taesung mengakui pada Yusong kalau dia menyukai Han-byul, tapi selalu saja gagal untuk menyatakan cinta. Yusong menyuruh untuk menunjukkan perasaannya dengan jelas, karena Han-byul sangat tidak peka. 도수혁 변호사 한별이한테 고백했대. Mendengar Sohyuk yang telah menyatakan cinta, Taesung menelpon Han-byul, tapi dia malah sudah berada di depan rumahnya. Akhirnya, Taesung menyatakan cintanya pada Han-byul. Tapi yang terjadi, setelah mendengarnya, Han-byul justru berteriak dan kabur dari sana. Dikira Han-byul yang kembali, ternyata Eun Si-woo yang datang. Dia memeluk Taesung dan berkata merindukannya. Malam harinya, Taesung bermimpi tentang masa kecilnya yang melihat Eun Si-woo dari kejauhan. Ternyata dia adalah ibu Gong Taesung. Yusong meyakinkan Taesung kalau dia tidak punya perasaan apapun pada Han-byul dan tidak pernah punya perasaan pada sesama rekan kerja. Sedangkan Han-byul menghindari kontak mata dengan Sohyuk saat berhenti di lampu merah. Tapi tetap saja di kantor mereka bertemu, dan Taesung mengintai mereka. Sampai di mejanya, Han-byul tertawa seperti orang gila, hingga membuat rekan-rekannya terkejut dan bingung. Kemudian, Jung-yeol menyuruh Taesung untuk menuliskan semua kesalahan yang dilakukan Taesung pada Han-byul. Dan setelah ditulis, jumlahnya sangatlah banyak. Jung-yeol lalu mencari persamaan mereka, tapi Han-byul yang suka mencelupkan tangsuyu ke dalam saus, suka es krim coklat mint, dan pizza nanas, Taesung sangat membenci itu semua. Hasilnya tidak ada persamaan di antara mereka. Di saat ngumpul, Park Hoyong mengakui pada teman-temannya kalau dia menyukai Kang Yosong. Dan Kang Yosong sendiri membujuk Jaehyun agar mau melakukan adegan ciuman dengan Yuna. 나 절대 안 찍어. 키스씬 안 빼줄 거면 쌤이 콕 죽여달라 그래. Tapi akhirnya mereka mau melakukan adegan itu. Setelah selesai, Yosong dan Daesung membawa mereka dari sana karena takut akan bertengkar. Di tempat lain, Daesung juga melakukan adegan ciumannya dengan Baek Dae-hee. Setelah selesai, Taesung menjelaskan pada Han-byul kalau yang dia lakukan hanyalah pekerjaan. Tapi sebelum masuk mobil, Han-byul melihat Taesung mengobrol dengan Yo Ha-jin, mantan pacarnya. Ketika Ha-jin berkata mereka adalah mantan pacar, Taesung bingung. Ha-jin mengingatkan kalau dulu mereka terlibat skandal, dan agensi Taesung yang mengumumkan mereka berpacaran. Taesung ingat kalau dia pernah mengatakan pada Han-byul kalau dia dan Ha-jin memang berpacaran. Sekarang Taesung menyesal, seharusnya dulu dia tidak mengatakan itu pada Han-byul. Sementara, di saat Han-byul akan menjawab pengakuan cinta Sohyuk, dia tidak ingin mendengarnya dahulu. 일부러 안 물어보는 어른 남자 컨셉을 유지 중입니다. Sedangkan Taesung marah-marah karena Han-byul terus saja mengabaikan teleponnya. Dan pada saat bertemu Sohyuk di tangga darurat, Taesung pamer kalau dia akan menelpon Han-byul. Tapi gagal karena takut Han-byul akan mengabaikannya lagi.
Akhirnya, justru Sohyuk lah yang menelpon Hanbyul dan mengajaknya makan malam di akhir pekan. Malam harinya, Taesung mengirim pesan pada Hanbyul untuk menemuinya. Taesung telah menunggunya. Dia juga telah menyiapkan hadiah untuk Hanbyul. Tapi setelah Hanbyul datang, dia melihat Taesung sudah digerbungi para fans. Hanbyul lalu menyuruh Yosung untuk menjemputnya. Sedangkan Yuna dan Jaehyun yang biasa bertengkar, kali itu malah berciuman di ruang make up. Tapi ketika para manajer datang, mereka saling menarik rambut, berpura-pura bertengkar. Do Sohyuk mengajak Hanbyul makan malam di restoran yang kokinya adalah temannya sendiri. 전 하늘에 떠 있는 별이 아니고 땅에 발붙이고 있는. Hanbyul bercerita pada Kim Bum tentang cinta pertamanya, tapi Kim Bum sudah tahu kalau orang itu adalah Taesung. Hanbyul berkata kalau dulu dia yang menangani berita tentang kencan Taesung dan Haejin. Hanbyul lalu mengirim pesan pada Taesung kalau dia telah datang. Taesung mengatakan lagi kalau dia benar-benar menyukai Hanbyul. Dia telah menyiapkan banyak kata yang ingin dia ucapkan, tapi tiba-tiba buyar. Mendengarnya, Hanbyul malah langsung mencium Taesung. Tapi tiba-tiba, Jungyeol memencet bel, sehingga terpaksa Hanbyul sembunyi. Karena tidak tahu Hanbyul di sana, Jungyeol mengoceh jika Hanbyul keterlaluan, karena tidak tahu Taesung tergila-gila padanya. Sementara Yosung mengetahui Taesung dalam suasana yang baik, kemungkinan ada hal yang baik terjadi. Dan Hanbyul akhirnya bisa dengan tegas menolak Sohyuk. Sohyuk tidak masalah, karena sebenarnya sejak awal dia memang tahu kalau akan kalah. Sekarang, Sohyuk berubah seperti dulu lagi, tidak lagi lembur. Saat bertelpon, Taesung menanyakan Sohyuk yang menembak Hanbyul dan mengajaknya makan. Hanbyul menjawab kalau dia telah menolaknya. Hanbyul juga mengatakan kalau dia menyukai Gong Taesung. Kemudian, tidak sengaja Sidok melihat Yosung mengelus rambut Park Hoyong. Sepertinya dia tahu kalau Hoyong menyukainya. Malam-malam Hanbyul berselfie dan mengirimkannya ke Taesung yang sedang syuting di luar kota. Melihat foto-foto itu, Taesung langsung pergi. Sementara Hanbyul kesal, Taesung tidak membalas pesannya lagi. Beberapa jam kemudian, Taesung menelpon dan mengatakan sedang berada di depan rumahnya. Datang dari luar kota jauh-jauh, Taesung datang sendiri karena merindukan Hanbyul. Taesung membawa hadiah kalung yang belum sempat ia berikan padanya dan memakaikannya. Tapi karena sebelum subuh Taesung sudah harus siap, jadi dia pergi lagi ke lokasi syuting. Mendapat pesan dari seseorang kalau Taesung mempunyai pacar, Hanbyul melempar ponselnya. Direktur Choi lalu membaca pesan itu, dan katanya Taesung berkencan dengan pengacara berinisial D yang tampan dan kaya. Dan apesnya lagi, saat Direktur Choi bertanya, Sohyuk yang berpindah ke Stella Palace di sebelah Taesung dan pernah bertemu dengannya di tangga, Sohyuk menjawab iya. Semua staf jadi tersenyum. Tapi, ketika ditanya dia yang mengencani Taesung, Sohyuk menjawab tidak. Do Sohyuk sangat marah, hingga ingin menuntut mereka semua. Sementara itu, Kim Bum disuruh melakukan wawancara dengan pacar Gong Taesung. 53분까지 끝내드릴게요. Setelah Taesung pulang, Eun Si-woo datang dan menerobos masuk rumah putranya. Tapi belum sempat mengatakan apapun, Bu Kwon datang. Eun Si-woo lalu teringat kalau Bu Kwon adalah orang yang menendang asistennya di toko perhiasan. Sebelum Bu Kwon pergi, Eun Si-woo menjambak rambutnya dan bertanya apa yang dia lakukan. Tapi Taesung menghentikannya dan menyuruh Bu Kwon pergi. 버렸네? 재밌었는데. Di parkiran, Bu Kwon bertemu dengan Hanbyul yang mengenakan kalung Tiffany. Dia tahu itu dari Taesung. Sementara, Eun Si-woo menceritakan pada Yosung kalau dia baru-baru ini bertemu dengan pelayan Taesung yang merebut arloji edisi terbatasnya. Mulai penasaran dengannya, Yosung mengecek resume Bu Kwon. Nama panjangnya adalah Kwon Myung-hee. 제가 아름답게 잘 정리해서 내보낼게요. 걱정 안 하셔도 됩니다. Artikel Kim Bum mendapat pujian dari Sohyuk. Ketika pulang, Sohyuk lagi-lagi bertemu dengan Taesung di tangga. 저 앞으로 엘리베이터 타고 다닐 겁니다. Sedangkan Yusung dan Daesung stres melihat Yuna dan Jaehyun. Sekarang bahkan mereka tidak saling bicara. Padahal sebenarnya mereka sedang mesra-mesraan di chat.
Yosong bertambah curiga karena Bu Kwon menanyakan bagaimana mereka mengenal Eun Si-woo. Kemudian ada berita yang menyebutkan Taesung berpelukan dengan seseorang saat larut malam. Bu Kwon ikut berkomentar kalau dia mengenal wanita itu. Merasa aneh dengan sikap Bu Kwon saat melihat kalungnya, Han Byul menceritakan pada Yosong. Mereka lalu mencari Bu Kwon ke alamat dari resumnya. Tapi kata orang yang tinggal di sana, dia sudah pindah. Besoknya, Daesung memberitahu Yosong kalau yang merekomendasikan Bu Kwon adalah teman main golf ibu temannya yang bernama Myung-hee. Dia adalah orang yang sangat kaya. Bu Kwon mengirimkan kalung Tiffany kepada semua tim humas dengan mengatasnamakan Han Byul. Dia juga menyelipkan sebuah pesan. Bu Kwon sendiri berpamitan pada Taesung dan berkata telah muak bekerja di sana. Dia lalu memeluk Taesung dan membisikkan sesuatu padanya. 뭐 하는 짓? 무슨 의도로 이러신 거죠? Yosong yang sangat marah tidak akan tinggal diam begitu saja jika Bu Kwon menyakiti Taesung. Awal mula Bu Kwon membenci Taesung adalah hanya karena dia tidak menerima hadiah mahal yang dia berikan padanya. Jadi, dia sengaja membuat makanannya asin agar Taesung selalu mengingatnya jika dia memakan sesuatu yang asin. Yosong kemudian meminta bantuan So-hyuk untuk masalah Taesung dan Bu Kwon. Melihat Yosong yang sedang sedih, Hoyong mengajaknya untuk minum. Tapi di sana, Hoyong malah menyatakan cintanya pada Kang Yosong. Sementara Eun Si-woo makan berdua dengan Direktur Choi. Dulu mereka adalah artis dan mantan manajer. Di tempat lain, Kim Min-kyu datang ke kuburan Lee Yeon-woo dan berniat membalas dendam pada Gong Taesung. Han Byul berusaha mencari kata yang tepat untuk klarifikasi masalah berita Taesung, tapi Eun Si-woo dan Direktur terus saja bertengkar. 왜? 틀려? 동의 구했냐? Kemudian, Kim Bum disuruh atasannya membuat berita kalau aktris Baek Ji-soo akan segera menikah dengan seorang dokter. Di lokasi syuting, Taesung terlihat tidak baik, tapi Min-kyu justru terlihat senang melihat Taesung seperti itu. Sementara Yuna dan Jae-hyun sengaja makan di sebuah restoran kecil agar tidak ketahuan. Tapi pemiliknya malah minta tanda tangan dan akan menempelkannya di dinding. Taesung menjadi sangat bahagia setelah Han Byul datang, apalagi katanya Han Byul merindukannya. Taesung menyuruh Han Byul untuk menatap sepuasnya. Sedangkan Hoyong langsung kabur begitu bertemu dengan Kang Yosong. Ternyata berita Jisoo yang akan menikah dengan dokter adalah berita yang salah. Sekarang, Kim Bum mendapat masalah. Dia bahkan mendapat gugatan karena menuliskan berita bohong. Pada saat Kim Bum meminta pertolongan So-hyuk, dia mengenal orang yang menuntutnya. Katanya orang itu adalah keluarganya. Orang yang menggugat adalah Do Ji-hyuk, kakak So-hyuk, dan juga calon suami Jisoo yang berprofesi sebagai jaksa. Makanya, dia marah saat Kim Bum menulis Jisoo akan menikah dengan dokter. Ji-hyuk akhirnya memaafkan Kim Bum dan bahkan mengizinkannya mengumumkan berita eksklusif pernikahannya dengan Jisoo. Hanya saja, Ji-hyuk meminta dituliskan sebagai jaksa tampan, mempunyai mata berbinar, serta hidung mancung. Beralih ke Han Byul, dia mengembalikan kalung Tiffany yang Bu Kwon kirimkan untuknya dan rekan timnya. Saat bertemu dengannya, Bu Kwon mengatakan kalau perasaan Taesung padanya hanyalah sementara dan mereka akan segera putus. Taesung lalu mengajak Han Byul ke tepi pantai dengan mendirikan tenda dan banyak lampu-lampu. Han Byul lalu bercerita tentang yang ia bicarakan dengan Bu Kwon, yang katanya Taesung akan berubah. Taesung lalu menjawab kalau cinta pertama dan terakhirnya adalah Oh Han Byul. Keesokan paginya, tiba-tiba Taesung mendapat pesan dari orang yang tidak dikenal kalau ada pembencinya di dekatnya. Ada bukti ID card Star Force yang diburamkan. Sedangkan Yusong memberitahu Hoyong untuk tidak menghindarinya. Dia akan memberikan jawaban cintanya setelah mendengarkan kata hatinya. Taesung kemudian menemuinya dan menunjukkan pesan dari orang yang tidak dikenal itu pada Kang Yusong. Taesung juga mendatangi So-hyuk karena curiga padanya. Sebelum Taesung pergi, So-hyuk mengatakan padanya bahwa pembencinya akan sangat senang saat dia berhasil membuat targetnya gemetar ketakutan. Han Byul memberitahu Yosong kalau ID card itu bisa saja dipalsukan, atau orang itu sebenarnya sudah tidak bekerja di sana. Mendengar anti-fan yang menggunakan email Smile Boy, Yosong mencocokkan dengan pesan Kim Min-kyu. Setelah itu dia pergi. Sedangkan Taesung malah mendapat foto Kang Yosong dan Han Byul.
dan orang itu berkata untuk tidak tertipu dengan orang baik. Yusong menemui Min Kyu dan menyuruh berhenti berakting, tapi dia justru tersenyum. Di tempat lain, Taesung tiba-tiba pingsan karena dikejar-kejar wartawan dengan berita terbarunya dengan Eun Si-woo. Taesung lalu dibawa ke rumah sakit, dan kemungkinan besar dia pingsan karena masalah psikologis. Sebenarnya, masalah akan cepat selesai jika mereka mau mengakui sebagai ibu dan anak, tapi sudah jelas Taesung tidak akan mau. Setelah melihat foto yang dikirimkan orang tidak dikenal itu, Taesung tetap mempercayai Kang Yusong. Sedangkan Eun Si-woo menceritakan pada direktur kalau sangat banyak yang telah ia lupakan. Dia sakit, tapi bukannya tetap menjalani pengobatan, Eun Si-woo memilih kembali untuk meminta maaf. Setelah pemeriksaan Min Kyu, dia menyangkal bahwa dia yang membuat berita Taesung makin hancur dan tentang klub anti-fan. Dae-hee juga membela Taesung dan berdebat dengan para netizen. Sebelum berangkat ke kantor, Hanbil juga meminta untuk tidak mencemaskan tentang artikel-artikel di internet. Hanbil akan menyelesaikannya. Tapi saat Taesung pergi ke lokasi syutingnya telah dibatalkan. Dia lalu mengingat kenangan masa lalunya saat ibunya sendiri melarangnya memanggilnya sebagai ibu. Agar semua tidak merasa dirugikan, akhirnya Dae-hee menyarankan agar mereka melakukan syuting adegannya dulu. Dia tidak masalah meski harus bekerja semalaman. Dan lagi-lagi atasan Kim Bum menyuruh untuk menuliskan berita tentang siapa ayah dan ibu Gong Taesung. Merasa sangat kesal, Kim Bum menelpon So-hyuk di depan atasannya untuk meminta wawancara tentang kecerobohan media mengenai Gong Taesung. So-hyuk kemudian menjawab kalau dia sedang bekerja lembur untuk menyeret media yang menulis berita tanpa memeriksa fakta terlebih dahulu. Saat Yusong datang, Taesung berkata tidak mau mengatakan di depan media kalau Eun Si-woo adalah ibu kandungnya. 지금까지 우리가 해왔던 모든 노력이 다 같이 무너지는 거라고? Taesung jadi merasa Yusong begitu tega padanya karena menyuruh untuk mengungkapkan hal yang dapat membuatnya sakit. Di tempat latihan, Hoyoung menolak ketika Sidok ingin dia memanggilnya dengan namanya sendiri, meskipun hanya mereka berdua. Melihat Yusong yang sedih, Hoyoung memeluknya dan membiarkan dia bersandar padanya. Yuna mengajak Jae-hyun untuk makan ramen di pinggir sungai Han setelah pemotretan selesai. Tapi tiba-tiba Dae-soo datang, mengingatkan skandal Taesung. Jadi, dia minta mereka terus saja bertengkar, dan jangan sampai mereka berpacaran. Jae-hyun jadi agak takut saat memikirkan kerja kerasnya akan hancur hanya karena sebuah artikel. Setelah mendengar Jae-hyun, dengan sikap sok kuatnya, Yuna meminta putus, dan menyuruh Jae-hyun makan ramen sendiri. Tapi, setelah sampai di mobil, Yuna menangis histeris. Hingga Dae-soo mengira dia menangis karena bertengkar lagi dengan Jae-hyun. Akhirnya, Eun Si-woo mengadakan konferensi pers pertama kali setelah pulang ke Korea. Eun Si-woo menceritakan tentang kehidupan masa lalunya dan mengatakan jika Gong Taesung adalah putranya. Taesung menonton siaran langsungnya itu dan melihat Oh Han-bil di sana. Taesung menjadi sangat marah karena Han-bil melakukannya dengan alasan ingin melindunginya. Dulu, Han-bil juga pernah melakukannya saat Yun-woo terlibat masalah juga. Bedanya Yun-woo dulu tidak marah padanya. Sementara So-hyuk tersenyum melihat momen Kim Bum yang katanya butuh berita eksklusif. Dia lalu mengirimi undangan pernikahan untuknya. Tapi Kim Bum malah mengira itu pernikahan So-hyuk. Akhirnya, dia lega karena ternyata pernikahan Ji-hyuk dengan Jisoo. Setelah masalah selesai, sutradara baik lagi pada Taesung dan bahkan memberikan kue tart. Taesung juga mendatangi Dae-hee untuk berterima kasih telah percaya padanya dan telah melakukan syuting sendiri selama beberapa hari. Alasan Han-bil segera mengadakan konferensi pers adalah karena beberapa reporter telah berbisik kalau Taesung adalah anak haram. Jung-yo lalu menceritakan yang telah ia dengar itu pada Taesung. Saat Eun Si-woo mendatangi Han-bil ke Star Force untuk berterima kasih, dia juga menceritakan alasannya kembali ke Korea. Malam harinya Taesung datang ke kantor humas dan meminta maaf pada Han-bil. Mereka saling memaafkan, tapi Han-bil juga menceritakan tentang Eun Si-woo yang sakit pada Taesung. Dengan meminta diantar Yusong, Taesung datang ke rumah ibunya saat Direktur Choi juga di sana. Eun Si-woo akhirnya menceritakan semua yang ingin dia ucapkan, meminta maaf dan berkata menyayanginya. Mereka telah berbaikan, dan sebelum Eun Si-woo kembali ke luar negeri, mereka berpelukan.
Direktur Choi mengantar Eun Si-woo ke bandara dan disuruh menyusulnya jika memang punya banyak uang. Saat Si-dok pulang, dia melihat Jae-hyun yang sedang makan ramen tengah malam. Dia tahu pasti terjadi sesuatu. 이 진유나랑 왜 헤어졌는데? 너 그걸 어떻게 알아? Besoknya mereka berakting putus dengan penuh penghayatan, hingga membuat semua orang heran. Sedangkan guru akting Si-dok mengatakan kalau dia sudah banyak kemajuan, makin baik setiap harinya. Hoyong mempertanyakan pada Direktur Choi tentang dia yang menjadi kepala tim karena rekomendasi dari Yusong. Direktur menjelaskan, meskipun awalnya melalui koneksi, tapi sekarang Hoyong memang sangat layak mendapatkan jabatan itu. Setelah itu, Yusong dan Hoyong makan malam. Yusong juga berkata kalau Hoyong pantas mendapatkan jabatan ketua tim. Kemudian, Hoyong menyuruh Yusong untuk melupakan pernyataan cintanya. Tapi Yusong malah tidak mau. Dia meminta maaf membuat Hoyong menunggu lama. Kang Yusong juga menyukai Park Hoyong. Keesokan harinya, di kantor, Buki menyerahkan contoh poster yang akan diunggah untuk mengenang kematian Lee Yun-woo. Lalu malamnya, Han-bil dan Tae-sung datang ke makam. Mereka menceritakan pada Yun-woo kalau mereka telah berpacaran. Mengobrol di perjalanan pulang, Han-bil baru tahu kalau anak di Afrika itu bernama Luka, sama seperti nama baptis Yun-woo. Setelah sampai di rumah, Tae-sung lagi-lagi mendapat amplop merah. Kali itu isinya Tae-sung disuruh jangan melupakan kalau dia yang telah membunuh Lee Yun-woo. Meskipun sudah malam, Tae-sung datang ke rumah So-hyuk dengan membawakan cemilan untuknya. Sebenarnya dia juga ingin menceritakan tentang seseorang yang membencinya. Kali itu Tae-sung tahu orangnya. Dahulu, dia adalah manajer Lee Yun-woo, si pemilik kafe yang sering Han-bil dan kawan-kawan datangi. Tae-sung memperlihatkan surat itu pada So-hyuk. Tae-sung tahu Gwinong yang mengirimnya karena melihat rekaman CCTV. 2 tahun yang lalu, di hari kematian Yun-woo, Ki-bum datang sebagai reporter. Dia ingin mengganti pakaiannya, tapi dilarang atasannya. Setelah melihat Han-bil menangis, Ki-bum berganti pakaian dan memberikan penghormatan terakhir untuk Lee Yun-woo. Di malam harinya, karyawan Star Force datang ke bar untuk mengenang kematian Lee Yun-woo. Sedangkan ketika So-hyuk mengirimkan kopi untuk Tae-sung, dia berkata akan pergi menemui Gwinong. Akhirnya So-hyuk ikut menemaninya. So-hyuk terkejut melihat Ki-bum juga berada di sana, tapi dia senang bertemu dengannya. 뭐야? 나만 빼고 다 모였네? Melihat Ki-bum yang pergi duluan, So-hyuk menyusulnya. 괜찮으면 술 한잔 할까요? Dan Ki-bum akhirnya menceritakan kalau dia sedih karena Yun-woo meninggal sehari setelah diwawancarai olehnya. Begitu juga dengan Tae-sung yang melarikan diri ke Afrika karena tidak tahan tinggal di Korea setelah kematiannya. Besok paginya, Tae-sung mendatangi Gwinong dengan membawa amplop merah itu. Sementara di kantor humas, Eun-soo menemukan ID card yang dikirimkan ke Tae-sung adalah milik Yu Gwinong. Gwinong mengatakan pada Tae-sung kalau tempatnya yang sekarang adalah milik Lee Yun-woo. Tae-sung menjawab kalau selama ini dia berusaha menahan rasa sakit kehilangan Yun-woo dengan kabur ke Afrika. Tapi ternyata semua orang yang mencintai Yun-woo juga merasakan hal yang sama seperti dia. Begitu juga dengan Yu Gwinong. Tae-sung berkata Yun-woo meninggal bukan karena Yu Gwinong, tapi justru berkatnya dia mendapat energi untuk hidup. Tae-sung menyuruh agar mereka semua mengikhlaskannya. Ketika Han-bil pergi ke bar, dia mendapat pesan dari Gwinong kalau dia akan pergi sebentar. Dia akan meminta maaf padanya dan Tae-sung saat dia kembali. Setelah itu So-hyuk menelpon kalau Gwinong menyerahkan diri ke polisi dan mengakui melakukan teror. Tapi Tae-sung tidak ingin dia dihukum. 빨리 끝났으면 좋겠다더니 막상 촬영 끝나니까 섭섭해? Sementara Jae-hyun mendatangi rumah Yuna dan mengatakan kalau tidak ingin putus dengannya. 오늘부터 우리 다시 일해? Guru akting Si-dok menceritakan pernah punya murid yang aktingnya paling buruk, tapi sekarang berubah menjadi ratu akting. Si-dok lalu melihat videonya. Orang itu adalah Dae-hee. Jae-hyun bahkan hafal dengan kata-kata dan adegan saat Dae-hee berakting buruk itu. Akhirnya syuting The World of Star berakhir. Dan Ki-bum menceritakan pada Han-bil kalau dia menyukai Do So-hyuk. Sedang rapat berdua, tiba-tiba Direktur Choi menanyakan siapa pacar Gong Tae-sung pada Han-bil. Tapi Han-bil menjawab kalau dia tidak mengetahui karena tidak seakrab itu dengannya. Tapi ketahuan juga.
야! Tapi direktur hanya mengira mereka sedang bergulat. Besoknya, ketika Taesung datang ke kantor, dia merasa seperti dalam drama perkantoran. Hanbyul sangat menyukai drama seperti itu. Taesung datang dengan membagikan cemilan dari merek yang ia iklankan. Dia bahkan mempraktekkan adegan dalam iklannya kepada tim humas. Saat Jungyeol datang, Taesung tahu dia datang ke kantor untuk menemui pacarnya. Tapi Jungyeol tidak mau mengatakan siapa dia. Kemudian, pada saat semua orang sedang rapat, Taesung mengangkat telepon humas yang berdering. Telepon itu dari reporter dan menanyakan proyek Taesung selanjutnya. Taesung menjawab drama perkantoran, karena Hanbyul pernah bilang menyukainya. Tapi karena omongan Taesung, mereka jadi mendapat banyak telepon dari reporter terkait kebenaran info tersebut. Sedangkan Kim Bum mengajak Sohyuk ke bar untuk minum. Pada saat ditanya Kim Bum mengenai tempat itu, Sohyuk menjawab menyukainya. Menyedihkannya Taesung, yang hanya bisa berkencan di rumah dan di kantor. Ngomong-ngomong di kantor, Taesung jadi punya ide untuk magang di sana, demi mendukung drama terbarunya. Tapi anehnya, dia menginginkan sebagai presidir di Star Force. Hanya saja ruangannya berada di tim humas. Direktur Choi menyuruh Hanbyul untuk mengikuti saja permainannya. Tapi, di kantor Hanbyul menyuruh Taesung untuk menyembunyikan hubungan mereka dari direktur dan tim humas. Padahal mereka semua sebenarnya sudah tahu. 네, 계속 모른 척 해볼게요. Sedangkan Sidok menemui Daehi bertanya tentang cara menghilangkan aksennya. Hoyong mengintip ketika Yusong menjawab telah punya pacar saat ditanya rekan kerja yang lain. Tidak sengaja mendengar Hanbyul punya adik perempuan kembar, Taesung sangat terkejut. Dia merajuk pada Hanbyul karena hanya dia yang tidak mengetahuinya. Padahal adiknya sudah mau masuk universitas. Hanbyul tahu semua tentangnya, tapi Taesung tidak. Jadi, dia berinisiatif mencari banyak informasi dari teman-teman Hanbyul tentang dia. Taesung bertukar informasi dengan Hoyong, serta membantu pekerjaan tim humas dengan balasan mendapat info tentang hal-hal yang disukai dan dibenci pacarnya itu. Sementara itu, Direktur Choi juga tahu kalau mereka berpacaran, tapi selama ini hanya berpura-pura tidak tahu saja. Dari kejauhan dia bersama Yosong melihat Taesung yang sedang bekerja melepas label paket. Sedangkan Hanbyul dan Hoyong saling beradu kebaikan pacar mereka masing-masing, tapi Ki Bum hanya jadi pendengar. Mendapat surat gugatan dari agensi lain, karena selalu membuat berita tidak memeriksa fakta. Atasan Ki Bum meminta bantuan Sohyuk. Tapi dia memang orang yang ngeyel, diberi pilihan meminta maaf dan diatur pertemuan tidak mau. Dia baru bersedia saat Sohyuk mengatakan bahwa agensi itu akan membeberkan kelakuan buruknya saat mabuk. Pulangnya Sohyuk mengajak makan malam Ki Bum. Tapi Ki Bum bingung, karena bukannya Sohyuk tidak tertarik padanya. Sohyuk menjawab kalau dia tidak akan minum dengan orang yang tidak dia suka, juga tidak akan bekerja lembur kecuali untuk orang yang istimewa. Akhirnya, Sidok berhasil menghilangkan aksennya dengan banyak berlatih. Tentunya sesuai dengan yang diajarkan Daehi. Dia bahkan tidak menelpon orang tuanya dan hanya mengirim pesan selama belum menghilangkan aksennya. Sekarang, buku catatan Taesung dipenuhi tentang Oh Hanbyul dan hal yang disukai dan tidak disukainya. Dia menunjukkan itu pada Hanbyul. Keesokan harinya, Hanbyul dan Hoyong pergi ke Jepang untuk menghadiri fan meeting Jang Sukwoo selama 3 hari. Taesung di rumah bersama Yusong yang sama-sama gabut melakukan banyak hal untuk menghibur diri mereka sendiri. Tanpa diduga, baru 2,5 hari Hanbyul sudah pulang karena merindukan Taesung. 나 임신했어. 야, 어떡해. Mendengar Yuna hamil, Jaehyun mengambil tali, mengikatkan di jari Yuna, dan mengajaknya menikah. Pagi-pagi sekali, Taesung bertemu dengan Ki Bum yang berada di lift bersama Sohyuk. Sohyuk mengakui Ki Bum berada di rumahnya dan mereka telah berpacaran. Tapi Taesung malah cemburu, karena Ki Bum meminum latte buatan Sohyuk. Berita tentang Taesung yang selalu berada di kantor agensi tersebar di seluruh internet. Sedangkan Ki Bum menceritakan pada Hanbyul kalau dia bertemu dengan Taesung saat dia menginap di rumah Sohyuk. Pada saat video call, Taesung dan Hanbyul berdebat tentang pacar Jungyeol. Tapi tiba-tiba mereka datang,
dan Hanbyul memperlihatkan Jung Yeol yang memeluk Hong Bo-in pada Taesung. Berniat mengantar Hanbyul atas permintaan Taesung, tapi malah pergi lagi karena Jae-hyun menelpon. Mereka semua terkejut mendengar Yuna hamil, padahal yang mereka tahu mereka saling benci. Mereka berdua bahkan memutuskan untuk menikah. Tapi Yusong menasehati kalau perjalanan mereka masih panjang dan butuh bertahun-tahun untuk Jae-hyun belajar. Daesung malah marah pada Yusong karena hanya mementingkan artisnya saja, tapi tidak melihat kondisi Yuna. 이것이 지금 유나의 인생을 네가 지금 돌려가는 것이야, 시방 지금? Ketika mereka mulai berkelahi, Jae-hyun mengatakan kalau dia mencintai Yuna. Dia pernah putus dengannya, dan itu bahkan lebih sulit daripada 3 tahun pelatihannya. Sementara Hanbyul ingin berlibur ke Pulau Jeju, tapi sahabatnya menolak semua. 유나야, 너무 예쁘다. Hari pernikahan Yuna dan Jae-hyun, semua datang. Begitu juga dengan Hanbyul dan Taesung yang beberapa hari ini tidak bertemu. 3 tahun yang lalu, Direktur Choi berencana pensiun dan akan menyerahkan posisinya pada Yusong. Dan hari itu telah tiba, Direktur Choi akan berhenti. Hoyong mengirim pesan pada Taesung, membocorkan keinginan Hanbyul untuk pergi berlibur ke Pulau Jeju. Taesung telah menyiapkan semuanya dan bersiap pergi bersama Hanbyul. Di bandara, Taesung sangat percaya diri tidak ada yang mengenalinya. Tapi ada Dae-hee bersama Sidok yang sedang syuting mengenalinya. Yusong yang melihat Hanbyul sembunyi segera menyelamatkan Taesung dari mereka. 진짜? 우리 남친 똑똑해. Di taman bunga, baru saja berpose untuk beberapa foto, kru TV sudah datang ke sana. Yusong meminta maaf dan menghampiri mereka di mobil dengan membawakan makanan untuk mereka. Meski sudah susah payah menyamar, salah satu penggemar Taesung tahu. Dia memotretnya dan mengunggah di medsosnya. Merasa kasihan pada pacarnya, Taesung menelpon Yusong dan Sohyuk untuk datang makan malam dengan membawa pacar mereka masing-masing. Dan mereka makan malam bersama di Pulau Jeju. 하나, 둘, 셋. Harapan Taesung ketika ada bintang jatuh adalah dia bisa memberitahu seluruh dunia kalau Hanbyul adalah pacarnya. Yusong dan Hoyong juga berjalan-jalan di sana, sambil merasa kalau romansa perkantoran adalah yang terbaik. Sedang di pantai, Hanbyul ditelepon reporter tentang Taesung yang datang ke Jeju dengan seorang wanita. Sebagai kepala tim humas, Hanbyul lalu bertanya pada Taesung, apakah dia berpacaran dengan Hanbyul? Dan Taesung menjawab iya. Kepala tim humas Oh Hanbyul akhirnya memutuskan untuk mengumumkan pernyataan resmi bahwa mereka berpacaran. Sekarang, Kang Yusong menjadi direktur, sedangkan Choi Ji-hoon menyusul Eun Si-woo ke luar negeri. Dan Daesung mendapat tawaran iklan mainan bayi mewah untuk Yuna dan bayinya. Sedangkan rekan-rekan tim humas sekarang bertugas mengurus artikel tentang kencan Oh Hanbyul dan Gong Taesung. Demikian rangkum cerita drama Shooting Star. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yang belum subscribe, tekan tombolnya sekarang ya. Terima kasih.